benci ke suamiku dan selingkuhannya. Ayo, siapa yang punya pengalaman yang sama dengan wanita ini? Baca yuk, semoga dapat pelajarannya. Ani seorang pengusaha wanita yang sukses, cantik di usianya yang mendekati kepala 6. Menangis berlinangan air mata menceritakan suami yang selingkuh justru di usia tua seperti ini. Suami di atas itu 60 tahun, sebut saja Budi. Dan yang lebih membuat Ani heran adalah teman selingkuhan suaminya bukanlah orang seperti Vanessa Angel yang cantik dan muda. Tapi justru emak-emak 46 tahun, isi orang dan gemuk pula. Ini yang membuat keperempuanannya terusik. Kalau segala-galanya lebih dari saya yang mundur mbak dengan sendirinya. Ini kok malah selingkuh justru dengan orang yang jauh levelnya di bawah saya. Saya nggak terima dong, begitu kata si wanita ini. Sampai akhirnya saat suami diruqyah, terungkap bahwa ini semua karena suami terkena guna-guna dari wanita ini. Dari suami yang awalnya bucin banget seperti matanya dibutakan, tiba-tiba bisa melihat sosok wanita ini dalam bentuk aslinya dan dia pun malu sendiri dan mengatakan, kok seperti buntelan kentut ya, kata wanita ini. Maksudnya kata suaminya. Singkat kata, Ani berusaha mematuhi pesan dari ustadznya bahwa setelah diruqyah ini gak boleh sama sekali membicarakan tentang wanita ini dan mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan yang suami telah lakukan ini. Maafkan dan biarkan mengalirlah bersama waktu. Begitu pesan si ustadz. Mudah? Tentu saja tidak, sahabat. Demikian juga dengan Ani. Dia masih selalu terbayang-bayang perbuatan suami ini dan sulit menerimanya. Dia mengatakan, salah saya apa ya? 30 tahun lebih menikah. Saya setia, mengabdi sepenuhnya sama suami. Saya gak pernah nakal dan main-main. Hari-hari saya habiskan untuk kerja keras, bangun bisnis hanya dari kantor ke rumah. Suami sebaliknya. Lebih banyak menghabiskan waktu dengan bersenang-senang dengan teman-temannya, organisasinya, dan kehidupannya sendiri. Semua nafkah keluarga, bahkan suami saya yang menggajinya. Karena saya menghargai dia. Padahal di semua bisnis yang dikelola suami, sayalah otaknya. Semua perkorbanan yang saya berikan ke dia rasanya tidak ada artinya. Dia malah membalasnya dengan perselingkuhan. Jadi saat ini saya sulit percaya lagi sama suami, Bu. Setiap kali dia pergi, saya selalu was-was dan merasa tidak tenang. Dan ini menyakitkan bagi saya. Membuat saya tidak tenang sendiri dan mau marah saja. Belum lagi kemarahan saya sama wanita selingkuhan suami. Kemudian saya bertanya kepada ibu ini. Lantas apa yang ingin ibu lakukan untuk membalaskan marah ibu ke wanita ini? Wanita ini pun menjawab, saya pengen ketemu sama suami wanita ini dan mengatakan semuanya ke suaminya ini. Saya yakin dia pun tidak tahu perselingkuhan istrinya ini. Karena ini sudah 2 tahun hubungan ini berjalan dan baru ketahuan sekarang. Perasaan-perasaan ini membuat saya menderita tapi saya tidak kuasa melepaskannya. Wajah suami, wajah wanita ini selalu saja terbayang-bayang di pelupuk mata saya dan membuat saya tidak tenang, sulit konsentrasi dan emosi tidak stabil. Jadi mudah marah dan emosi ke siapapun atau apapun. Apa yang saya lakukan ke Ani ini, sahabat? Saya membuka sumbat emosi yang selama ditekan oleh dirinya sendiri, sesuai janjinya ke Ustadz tadi untuk tidak mengingat, membicarakan, apalagi mengungkit-ungkit peristiwa ini di hadapan suami. Ya, karena dibuntu, tentu saja emosi-emosi ini masih ada dalam diri Ani dan kemudian mengirimkan sinyal atau pesan cinta dalam bentuk emosi yang meninggi, emosi yang tidak stabil, benci, marah, dendam, tidak percaya, sekaligus merasa diri lemah, tidak berdaya, tidak berharga, dan tidak diinginkan, dan seterusnya. Karena ternyata selama 2 tahun suaminya berselingkuh ini, suaminya pun tidak pernah menyentuhnya secara hubungan suami istri. Jika emosi-emosi diteruskan dalam jangka waktu yang lama, sahabat, akan muncul dalam bentuk simptom di tubuh fisik berupa miom, kista, bahkan kanker. Dan terbukti, dulu juga Ani pernah keguguran karena ada kista di rahimnya.
Pesan cinta masalah di area kewanitaan atau reproduksi sangat terkait emosi-emosi dengan pasangan. Dan memang terbukti bahwa emosi Ani terhadap Budi ini tidak hanya kali ini, tapi sudah berlangsung lama sepanjang usia perkawinan mereka. Dalam sesi terapi, saya izinkan Ani untuk mengeluarkan sampah-sampah emosi yang selama ini dia tekan terus ke pikiran bawah sadar, yaitu emosi terhadap Budi. Emosi yang terpendam dan paling primitif sekalipun, yaitu ingin melihat Budi mati duluan karena dia selama ini menderita dengan semua sikap Budi yang egois dan tidak perhatian sama sekali ke dirinya sebagai istri dan anak-anaknya. Bahkan saat dia hamil dan punya anak, sakit pun Budi tetap sibuk dengan dunia yang dia ciptakan sendiri di luar keluarganya. Setelah emosi-emosi negatif ini dikeluarkan, dia pun bisa melihat Budi dalam sosok yang lain. Budi yang pinter, Budi yang mengajari dia untuk bisnis dan menjadi sukses seperti saat ini. Budi yang pintar dan mengambil hati, karismatik, sosialis, dan mengajari dia untuk luwes bergaul dan tidak kaku kala menghadapi orang lain. Dan Ani pun merasa bahagia dan berterima kasih telah dipertemukan dengan Budi dan menjadi istri dari seorang Budi. Begitu juga untuk memproses emosi-emosi dengan wanita selingkuhannya ini. Daripada marah-marah ke orangnya langsung, buat apa? Selain mempermalukan diri sendiri dan tidak elegan tentu saja. Maka di kursi terapi saya hadirkan suami wanita selingkuhan ini. Dan Ani pun diberi kebebasan untuk mengungkapkan semua unek-uneknya selama ini, keinginannya membalas dendam dan seterusnya. Biar hancur-hancur sekalian. Rumah tangga saya sudah hancur, saya pengen lihat rumah tangga wanita ini juga hancur. Daripada buat masalah di dunia nyata, maka semua kemarahan ini pun ditumpahkan di kursi terapi. Alhamdulillah setelah sesi ini, Ani pun merasakan kelegaan yang luar biasa. Sesak yang selama dia rasa di hatinya sudah plong. Dia pun bisa menjadi diri yang lebih bijak dan lebih bisa menerima kenyataan apa adanya. Dan badannya pun terasa jauh lebih enteng, ekspresi wajahnya pun jauh lebih baik. Berseri-seri tidak seperti sebelumnya yang terkesan suram dan cemberut saja. Dari kasus Ani, ini kita bisa belajar banyak ya sahabat. Yaitu jangan izinkan emosi sekecil apapun menginap di dalam diri Anda. Apalagi kalau emosinya besar. Dalam jangka panjang, semua emosi-emosi ini akan muncul dalam bentuk penyakit atau simptom. Dari alergi, sakit di paru-paru, bahkan hingga kanker. Untung segera disadari dan diangkat emosinya. Kalau sulit menerima peristiwanya, upayakan untuk memaafkan. Kita, diri kita sendiri, pasangan, anak-anak, mertua, orang tua kita, tetaplah manusia yang bisa salah. Dan kesalahan ini manusiawi. Memaafkan bukan buat orang lain, tapi untuk kesehatan mental, fisik, dan spiritual kita sendiri sahabat. Terus bertumbuh ya sahabat. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.